Setelah percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa ya. Dia tidak pernah biarkan tinggalkan kami. Ya, walaupun saat-saat ini mungkin banyak pergumulan. Tapi satu hal yang saya bangga dengan Tuhan, bahwa dia tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Ya, justru itu kehadiran Tuhan pasti menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Ya, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu tentunya yang boleh mengizinkan saya untuk melayani pada saat ini. Dan memang waktu kemarin saya dapat telepon dari Bapak Gembala untuk hari ini saya diberi kepercayaan melayani Tuhan. Ya, walaupun memang saya sebenarnya agak berat mau tinggalkan pelayanan karena begini saudara, ada jemaat yang ya so hilang babale lagi saudara. Ya, haleluya. Ya sudah sekian lama tinggalkan kami, saya enggak pernah cari saudara ya. Beda kok kalau kita yang backing dia hilang, markal dia hilang sendiri pergi jo. Ya, tapi puji Tuhan saudara, hari Jumat Sabtu 2 minggu yang lalu dia datang ke pastori, minta maaf apa yang sudah terjadi. Saya bilang saya enggak pernah merasa Bapak sekeluarga ini ada kesalahan. Yang penting coba aku urus deh Tuhan. Ya, kalau mau bilang maaf Pak kita kan manusia biasa. Kita terima, puji Tuhan ada kata maaf. Tapi kembali, kalau orang minta maaf Pak Tuhan, itu yang lebih luar biasa. Justru itu kita bilang yang penting berurusan dengan Tuhan. Nah, tadi pagi ya, saya persiapan mau datang kemari karena mungkin badan sok kurus, sok turun. Kita cari-cari kameja, tak putar-putar. Tuh dia pekrak so di muka sini karena kita sok kurus kote kita saudara. Kita sempat bilang Pak Bapak Gembala tadi, aduh Pak Gem, kita sebenarnya so lama dah datang. Mari kita so ukur tuh baju-baju. Dia pekrak so kamu ke kamari begini saudara, pakai dasi so nyanda enak. Ya, karena kita rasa kote so kurus saudara. Ya puji Tuhan. Bukan karena kita sakit hati saudara, kok kita kurus begini. Ya, bukan. Ya, bukan karena Tuhan yang tidak pelihara orang di musi, bukan. Ya, karena saya percaya ada banyak burung gagak yang Tuhan bawa kirim berkat di musi saudara, amin. Ya, sedang tuh minggu lalu pas kita lewat, ada tuh bukan katuk burung, ya ada tuh anak Tuhan, Bapak sehingga dulu memang dari tuh hari kita mau kasih berkat kita bilang sudah jauh lama-lama kalau mau kasih jo. Nanti kita berdoa akan di rumah, puji Tuhan. Ya. Karena memang sebagi bukan karena tidak ada makanan di rumah saudara ya. Tapi ya puji Tuhan. Ternyata kita berjalan ke Lemaring waktu dengan Bapak Gembala. Wah biasa hosa ya. Tadi pagi Ibu Gembala bilang begini. Terus terang kita sekarang tidurnya nyak. Kenapa? Karena di situ pemanggoro luar biasa. Oh, gitu. Mari kita pekurus kata ini tak kurang tuh manggoro. Dia bilang kita tenang sekali. Kenapa? Rupanya enggak jam manggoro. Oh, puji Tuhan. Mungkin dia kurus waktu lalu karena kita banyak manggoro. Ya sampai dia enggak tidur enak. Puji Tuhan. Ini karena kita kurus. Dia mengaku tadi kita kurang tidur enak selama ini. Karena apa? Ya di situ soalnya enggak manggoro. Puji Tuhan. Ya, jadi saya bilang enggak kote rugi kita ada kurus ini saudara ya. Dan saya percaya bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab dimanapun kami hamba-hamba Tuhan berada, enggak pernah Tuhan mau kasih tinggal saudara. Ya. Ada satu cerita yang saya mau bawa untuk kita pada pagi hari ini dan saya percaya balance
bagi kita gembala hamba Tuhan, bahkan pun jemaat Tuhan untuk kebenaran firman ini. Karena tadi kita memang sukacita penuh saudara. Tidak berhenti kita menangis karena betul hadirat Tuhan kita rasa sekali ada di tempat ini. Ya, bukan mau bangga karena apa. Kehadiran Tuhan tatkala kita membuat ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka saya pun merasa sukacita dan luar biasa. Ya justru itu saya memang. Ya, tidak ada lagi yang saya mau katakan kepada Tuhan. Karena penyembahan adalah rasa hormat yang paling tinggi yang kita beri kepada Tuhan. Itu penyembahan saudara. Bukan berarti doa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi tatkala kita angkat tangan kepada Tuhan, berarti kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat saya ada apa di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa sehingga ya saya katakan kepada Tuhan tadi, Tuhan terima kasih. Ya sebab ada beberapa tempat waktu saya diundang ke Manado. Bukan mau bilang apa. So jarang sekali modal rasa seperti ini saudara. Justru itu pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada pergumulan masalah, dia kunci. Orang cuma menyerah sungguh Pak Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan makin besar, kita makin kecil di hadapan Tuhan. Dan memang ini alkitabiahnya saudara. Ya sehingga saya katakan kepada Tuhan terima kasih. Saya masih bisa melayani Tuhan. Masih bisa fight dalam pelayanan. Bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Ada cerita firman yang saya sudah katakan kepada kita tadi. Mari kita buka tentang 1 Raja-Raja 17. Saya tidak mau baca semua, tapi kita lihat dari ayat pertama saudara. Dari ayat yang pertama kita lihat Elia di tepi sungai Kerit. Ini lembaga Alkitab memberi judul untuk kebenaran firman pada saat ini. Coba kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita baca Elia di tepi sungai Kerit. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersemujilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu terus. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab,
demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam roti padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan padanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai di sana. Haleluya. Kita lihat saudara, ini sebenarnya persoalan yang begitu serius, ya. Ternyata di mana kehadiran hamba-hamba Tuhan, disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, kalau kita melihat dari cerita ini, Elia di tepi sungai Kerit. Satu hal yang saya lihat dari seorang hamba Tuhan yang namanya Elia, dia tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, di sana itu begitu susah. Saya tidak pernah tahu keadaan di sana seperti apa. Tapi ternyata saudara, dari pembacaan kita, Elia sangat dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu pertama saudara. Karena dia sebagai abdi Allah, tentunya yang dia harus dengar kepada Tuhan. Amin. Wih, sudah ada. Amin. Masih pagi ini saudara. Ya. Haleluya. Sedang kita belum smokol, semangat. Ya, mungkin sudah ada smokol mar. Mungkin sotalebe juga smokol. Jadi habis tuh semangat. Ya. Dari cerita ini kita melihat betapa luar biasa. Ya. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tempat sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya senang sekali saudara dengan ayat-ayat yang ada di dalam kebenaran firman. Memotivasi kami. Ternyata sampai pada kesudahan alam, firman Tuhan bilang, aku tetap menjaga dan tidak akan membiarkan engkau. Dan itu bukan berlaku kepada kami sebagai hamba Tuhan. Tapi itu juga berlaku kepada setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Di ayat selanjutnya kita lihat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi kompleks sekali ini masalah saudara. Kenapa? Karena waktu itu terjadi panas yang luar biasa. Dia berkepanjangan saudara. Tapi di ayat-ayat sebelumnya, Elia sempat katakan, kalau kita berkata, ingat baik saudara, Elia berkata. Perkataan dari Elia itu mengandung kuasa. Amin.
Justru itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tatkala mungkin kita tersakiti, yang bertindak adalah Tuhan. Amin. Saya sudah pernah saksikan di tempat ini, saudara. Ya. Dan itu bukan terjadi di Birang sana waktu lalu. Pernah terjadi di Musi dan itu sering terjadi. Tatkala saya sekeluarga disakiti oleh jemaat Tuhan, saya cuma angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu prosesnya luar biasa. Dapur tabakar, kopra tabakar, cilaka dibentor, pica 12 jahitan di kepala. Saya tidak pernah melakukan sesuatu kepada mereka. Tapi inilah kebenaran firman. Bahwa Tuhan menjaga setiap kami hamba-hamba Tuhan. Justru itu orang Jawa bilang, jangan asal malontok. Jangan asal berkata-kata. Karena perkataan itu sangatlah mengandung kuasa. Bahkan saya sempat berkata begini, kesaksian saudara. Betul kata data bakar itu dapur. Iya Pak Gembala. Sampai kita perkataan dalam hati kita katakan bahwa yang dah bakar tapi dapur ini Bapak Gembala. Wih. Proses berjalan. Tidak sampai 1 bulan. Bentor tabo bale, tindis padia, pica. 12 jahitan saudara. Dan saya bangga dengan Tuhan. Bukan berarti saya mau minta supaya akan terjadi sesuatu. Kenapa? Tuhan suruh Pak Elia pergi. Karena Tuhanlah yang menyertai Elia. Ini yang menjadi kekuatan dari pribadi Elia. Dan waktu disuruh Tuhan. Pergi jadi Sarfat. Nyandak tunggu lama dia di Kerit itu. Dia pergi ke Sarfat. Tapi di pintu gerbang dia menemukan seorang janda. Yang sedang mengumpulkan kayu api. Ini janda saudara. Dengar baik-baik. Dia soalnya tidak punya suami. Jadi yang bekerja dia kasihan. Dia pe anak ada di rumah. Tapi kedatangan dari Elia. Ternyata membuat dampak yang luar biasa dalam kehidupan pribadinya. Memang kalau mau lihat tuh cerita ini, waduh. Coba lihat di ayat selanjutnya. Tetapi saudara beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau janda banyak doi, puji Tuhan saudara. Maka kalau janda tidak ada apa-apa. Sampai dia pe perkataan. Terus di ayat selanjutnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perhatikan baik. Kasihan tuh jandale ini, Elia masih mau suruh-suruh. Kalau tak kena orang janda orang Manado, dia berkata-kata akang saudara. Kita lain tak kenal. So mau minta air kita kasih yang janda. Kita lepe muka so keles, kita lepe kekuatan so lemah. Tapi tidak demikian dengan seorang janda ini. Berikan aku air supaya aku bisa minum. Ini sebenarnya kata perintah dari seorang Elia untuk memberi sesuatu dalam kehidupan pribadinya. Dia haus.
Cuma kan dia terngiang-ngiang di telinga bahwa Tuhan katakan pergi, dia memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita tidak tahu Tuhan dah bilang apa Pak janda ini. Ya. Kira-kira apa yang Tuhan katakan kepada janda ini? Mungkin cuma perasaan iman. Kalau ada anak-anak Tuhan punya perasaan iman untuk bisa melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak perlu dengar suara Tuhan. Amin. Tapi lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih dulu pujian kepada Tuhan. Tapi saya bilang begini Pak kita waktu lalu. Sudah dijabah belanja di Lirung. Siapa? Malu kita lantaran kadang-kala dorang tidak jaka kasih bayar. Dorang jak kurang akang. Kita bilang majo orang piba belanja jadi Manado. Supaya dorang tidak mau kurang akang. Kan betul kalau orang pi Manado. Bukan cuma tak cukur-cukur khosah. Naik kapal pulang pergi, nyandak patah-patah saudara. Tapi Tuhan telah mengatakan kepada janda ini, beri dia makan. Ternyata abdi Allah sangat bertanggung jawab kalau dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Tapi ingat bukan berarti si janda ini tidak juga diberkati Tuhan. Memang dia kurang sendiri saudara. Waduh repot. Dapat lagi ke siang DP anak. Tidak bisa mau suruh-suruh. Mungkin cuma bisa baking akang api. Konggo yang akang tuh dia pe adonan. Atau picari akang kemari aqua for Elia. Tapi kalau dapat itu anak kong. Ya Tuhan ele mau suruh. Ada gembala pi ambil akan kok kemari aku ay. Mak. Ambil juga sana tuh selang kong kasih pak gembala. Sedot satu kali di selang. Wah ini repot saudara. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku, sedikit pun tidak, kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Ini perkataan dari seorang janda. Dia tidak sambunyi-sambunyi saudara. Ya mungkin kalau orang sadiki mau sambunyi. Ada dia pelebe morbid. Cuma ini kasihan orang punya. Sebab pernah terjadi di kampung saya saudara. Ya. Ada hamba Tuhan dari Jakarta turun. Masih jauh, dia pikir tuh hamba Tuhan ini mau cari, mau minta saudara. Masih jauh dia kata so panggil dia pe anak. Bilang bapak gembala itu mama dan papa ada di kebong. Jadi pe sampai, haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Anak dari dapur datang. Haleluya puji Tuhan om. Oh nyanda ada mama dan papa. Mama dan papa ada pi kebong. Oh siapa om? Nyanda cuma mau suka batamu. Mau suka mau minum kalau ada kopi. Dapi kebong dari tadi papa dia mau ada pigi. Ternyata dia pi mama ada sambunyi di belakang pintu. Kong dia lebih apa tadi itu?
Belakang pintu. Sebelum dapat pintu dapat apa? Horden. Oh ibu-ibu tahu. Dia pe kaki dapat lia. Bapak gembala bilang begini, Dek, bilang akan pamama dem papa kalau japi kebong ja bawa tu kaki. Lain dengan janda yang ada di Sarfat ini. Dia cuma bilang, kasihan kita cuma ini, cuma segenggam tepung, bahkan pun ada sisa minyak di dalam buli-buli. Orang mungkin ada lebe mar bilang, lu kasihan cuma ini karena so simpang tu setengah, cuma kasihan ini brur. Jangan taruh kira Tapi kita lihat saudara, Tuhan itu luar biasa. Dengan janda yang hidupnya pas-pasan. Tapi kita lihat. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saya katakan tadi ini pergumulan, masalah yang sangat kompleks. Kasih yang mesti makan ini anak ini. Korang tepung sedikit sekali. Kominya kurang itu, pokoknya satu kali dia baking. Dia perkataan habis, mati orang. Kadang-kadang problem datang dalam hidup kita. Sekarang mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Problem yang sangat menyakitkan kita. Ya, panas ini berkepanjangan. Bagaikan problem yang datang dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kering di tengah-tengah rumah tangga kita? Sebab ini terjadi kekeringan yang besar. Kering mungkin kita menyembah kepada Tuhan. Terasa kering kita mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terasa kering untuk datang melangkah berdoa kepada Tuhan. Dan kekeringan inilah yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan Tuhan. Tapi saya percaya kehadiran Elia menyelesaikan masalah dari ibu dan anak ini. Amin. Kehadiran hamba Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Inilah yang akan membuat masalah kita selesai. Coba terus saudara. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, masuk sekali ini Elia saudara. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Jadi baku pela saudara kalau mau lihat dari cerita ini. Kalau dia so baking satu kali apalagi kalau orang talaut mau bikin cucur. Ya mungkin kalau sekarang bikin akan kok cucur Mar ingat bikin dulu untuk kita. Baru untuk kamu. Elia dengan perkataan yang penuh kuasa. Dia tetap katakan kepada ibu ini. Pergi baking jo. Mar untuk kita dulu Amin. Sebenarnya menunjuk pada satu pribadi. Kalau kita mendahulukan Tuhan, maka segala sesuatu akan diselesaikan oleh Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Memang secara manusia ini ibu geram. Oh Tuhan, dia tetap paksa tadi air. Masih mending air saudara. Tapi ini dia bilang baking dulu for kita.
Memang mungkin ibu mengolah ini dengan kesedihan. Kenapa? So mau mati kita. Apalagi so datang ini, burung kokok ini minta supaya dia rebe dulu bikin akang baru kita. Tapi ternyata perjanjian Tuhan kepada si janda ini, dia tidak akan pernah ingkari. Asalkan kuncinya, dahulukan Tuhan dalam segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Nggak pernah rugi. Kalau orang dulukan Tuhan dalam segala sesuatu, nggak akan pernah rugi. Sedangkan kita cuma berapa jemaat. Senjata tambah, puji Tuhan. Apakah kita Tuhan kasih biar janda? Tetaplah kita dahulukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya sempat ngomong sama Pak Gembala. Kemarin di sana Pak Gembala. Kemungkinan orang 3 mau berangkat Jakarta. Itu doi pembangunan kita mau titip dulu Pak Gembala. Coba tanya, saya katakan seperti itu. Berangkat Jakarta, doi dari mana saudara? Kita nggak ada doi. Yang punya doi Tuhan. Kita bilang kita mau tangguhkan dulu. Karena memang pertama sangat penting kami bertiga ke Jakarta. Tapi puji Tuhan. Ada burung gagak dari Jakarta. Mau kirim berkat untuk orang berangkat ke Jakarta. Amin. Haleluya. Kita ada baca ini burung gagak ini sebenarnya bagi bangsa Israel. Ada burung yang tidak ada harganya. Ini burung ini apa namanya? Burung yang tidak baiklah. Ya. Burung apa namanya? Burung gagak ini katanya bikin soe. Orang Manado bilang. Ya. Nggak pantas, justru itu waktu Nuh ada di Bahtera. Pertama-tama dia lepas burung gagak. Tapi burung gagak itu tidak kembali karena apa? Ini burung yang haram. Tapi ingat saudara, ternyata firman Tuhan menjawab bahwa burung inilah yang memberi makan kepada Elia. Amin. Burung inilah yang memberi makan kepada Elia. Kadang-kala orang hamba-hamba Tuhan yang kasih makan bukan jemaat. Tapi kadang-kala orang lain yang kasih. Karena memang seperti itu. Ada burung gagak yang Tuhan kirim untuk memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala seperti itu saudara. Dan itu tidak dipungkiri. Dan terus saudara dengan ayat ini. Ayat 14 sebab begini firman Tuhan Allah. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Haleluya. Kuncinya apa tadi? Kasih dulu untuk Tuhan. Itu dia kunci saudara. Tidak ada kunci lain. Mau pakai kunci Inggris. Mau pakai kunci pas. Nyanda. Kalaupun kunci pas. Pasnya kasih dulu untuk Tuhan. Amin. Sebab dia bilang. Ini minyak tidak akan pernah habis. Ini tepung tidak akan pernah habis. Sampai Tuhan turunkan hujan pada saat itu. Lama sekali saudara. Bayangkan tuh minyak itu. Waktu dia isi tetap ada. Isi tetap ada. Walaupun dia mungkin kasih keluar untuk orang banyak. Karena terjadi kelaparan. Tapi orang lain pun menerima hal-hal yang luar biasa. Karena minyak tidak akan pernah habis. Bahkan pun
tepung yang sedikit itu tidak pernah berkurang. Oh, Tuhan kita luar biasa, amin. Jangan baku rekeng, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tahu persis apa pergumulan kita. Amin. Dia bermaksud kalau orang tahu bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tidak perlu jauh-jauh. Mau cari Tuhan tidak perlu jauh-jauh. Kalaupun ada persoalan masalah, tidak perlu orang panggil tetangga. Tidak perlu telepon orang yang paling dekat dengan kita. Tapi datanglah kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan dimanapun Tuhan taruh, di sana ada hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Saya katakan tadi apa yang kering dalam hidup kita. Kadang-kala kita kering, menyembah kering, memuji Tuhan kering. Coba cari tahu kira-kira apa yang membuat kita menghadap Tuhan dengan kekeringan seperti itu. Kembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Wahyu katakan, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu engkau luar biasa. Tatkala ada pengajar-pengajar yang sesat datang, duluan ngoni yang maju. Tapi firman Tuhan bilang, aku menolak karena kamu apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, pertahankan supaya tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau hal-hal yang indah dan luar biasa dia kerjakan dalam hidup kita. Asalkan kita terus menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Kalau ada persoalan, ada masalah. Sama dengan janda ini. Persoalannya komplit. Tidak ada suami. Ada orang bertamu. Tapi minta ini, minta itu. Dia cuma bilang, cuma ini kita punya. Bilang jawab Tuhan, Tuhan cuma hati yang kita punya. Tidak ada lebih. Tapi dengan hati inilah aku akan menempatkan engkau di tanah hati yang terbaik. Supaya kehidupan saya ini akan menjadi berharga kepada orang lain. Haleluya. 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 Oleh sebab itu mari. Firman Tuhan jelas dalam hidup kita. Hadirkan Yesus. Hadirkan Tuhan. Hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sangat perlu Tuhan. Orang tidak pernah mau perlu orang lain mungkin. Tapi kalau memang orang perlu Tuhan, undang dia datang dalam hidup kita. Tidak sedikit pergumulan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak sedikit pun kami hamba-hamba Tuhan menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, pelayanan. Tapi apakah sampai saat ini kami terpukul mundur untuk tidak mau melayani Tuhan? Kami tetap pandang ke depan. Karena di depan sana ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Katakan, Yesus terbesar. Haleluya.